Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam itu Indah. Masya Allah, di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentunya dengan guru-guru kita. Kita sapa dulu, ada Ustadz Maulana. Masya Allah, habis potong rambut. Oh, sama. Sehat Ustadz? Sehat. Alhamdulillah. Karena Masya nggak berani Allah. potong rambut di Mekah ya? Iya. Baru di sini, Masya Allah. Alhamdulillah. Habib apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah, terang benderang ya. Merah putih, Masya Allah. Karena konsepnya dikasih sama wardrobe. Keren, Masya Allah, Indonesia banget nih. Semangat ya Habib ya. Merah berani. Wah, putih, Putih suci. Masya Allah. Merah putih adalah benderaku. Kayak 17-an. Keren. Masya Allah. Ente kok nggak merah putih sih? Iya kan Ini merah. sama kita. Kita ini merah. Enggak, merahnya nggak terang. Ustadz Syam, apa kabar Ustadz Syam? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, semangat ya. Semangat Baru pulang hari ini, juga nih Masya kayaknya Allah, nih. Tabarakallah, alhamdulillah. Masih jet lag nggak? Oh, enggak dong. Enggak dong, alhamdulillah. Baik, Masya Allah, jamaah. Di pagi hari ini kita membahas sesuatu yang menarik banget. Kita sudah tahu ya sebagai umat muslim, kita ini kan diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ternyata di dalam gerakan sholat itu ada keistimewaan loh. Masya Terutama nih, yang biasa kita lakukan gerakan ruku. Masya Allah, ternyata gerakan ruku yang biasa setiap hari kita lakukan itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Nah, makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk melamakan ruku kita. Kira-kira ada apa dengan gerakan ini? Kenapa Rasul menyarankan untuk melakukannya berlama-lama? Makanya kita bahas dalam tema kita yang luar biasa. Temanya adalah rahasia kedahsyatan ruku. Masya Allah. Baik jamaah, yang pertama kita akan bahas dan saya mau ke Habib Usman dulu. Boleh. Nih. Habib, Afan izin bertanya nih. Benar nggak sih Nabi Muhammad SAW melakukan gerakan ruku dan sujudnya itu lebih lama katanya? Karena di dalamnya terdapat keutamaan. Nah, ini keutamanya yang paling utama katanya bisa menggugurkan dosa-dosa. Benar nggak sih, Masya Allah? Ini mohon penjelasannya, Habib. Silakan. Afwan Kang Mikdad, Ya. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah penonton di rumah habis sholat subuh, wiritan sebentar, langsung menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala di kajian Islam itu indah di Trans TV tentunya. Berharap ya Arab kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insyaallah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita ini selalu berharap akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang salat Allahu akbar, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada dosa-dosanya tuh di atas kepalanya dan pundaknya. Ketika ruku, maka niscaya dijatuhkanlah dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ditanya, apakah ruku ini diampuni dosa-dosa kita oleh Allah? Ketika ruku disunahkan membaca doa, yakni ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir. Allahumma ghafirli. Allahumma ghafirli. Dzanbi kullahu. Dikahu wajillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah ya Tuhanku, aku berharap kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah, dari segala dosa yang kecil maupun yang besar, yang dimana dosa itu numpuk kepada diriku ya Allah, yang awal ataupun yang akhir ya Allah, dan dosa yang terang walaupun yang gak terang juga Allah kasih daripada pengampunan daripadanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, yang Engkau sembunyikan, yang gak jelas, yang gak nampak, ampuni semuanya. Yang kita gibahin orang, yang ngomongin orang, yang dengki, yang hasut, yang syirik, ampuni semua ya Allah, sehingga kami bisa berjumpa dengan orang itu dan meminta maaf kepada orang itu ya Allah. Dan juga berharap ya Allah ampunan Allah ketika dalam rukunya. Dan disunahkan juga membaca Subhanaka Rabbi wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ya Allah yang maha suci, yang Engkau sucikan, yang berharap Engkau berikan kami kesucian daripadamu ya Allah.
Engkau maha suci daripada segalanya yang suci. Dan kami berharap Engkau hapus semua dosa-dosa kami ya Allah. Pujian hanya milik-Mu ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Kita nih berharap, kita nih yang hina, hamba yang hina, yang terbuat daripada air yang hina. Berharap Allah sucikan kita, Allah angkat derajat kita, Allah tinggikan kita, Allah kuatkan iman Islam takwa kita, diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap daripada ampunan ya Allah. Inilah hamba Allah yang berharap Allah ampunin. Dan juga kalau biasa umumnya dengan mazhab Imam Syafi'i dalam kitab Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Jadi seperti itu bacanya. Boleh yang tadi, boleh yang lain-lainnya dan lain sebagainya. Berharap yang terpenting ruku ini adalah sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dilamain sedikit tumaninahnya dan berdoa akan diampuni dosa-dosanya daripada dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, dosa yang kelihatan, dosa yang nggak kelihatan, dosa yang nampak dan dosa yang tidak nampak. Kita ini berharap ya Allah, dalam sholat kita ini meminta kepada Allah, berhadapan kepada Allah dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berikan keberkahan kepada kita. Masya Allah. Jadi yang pertama, keutamaan kita sedikit melamakan ruku tentunya dengan tumanina ya, dengan gerakan yang baik dan benar itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik Habib, terima kasih penjelasannya. Baik jamaah Islamitin yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai keistimewaan dari ruku ini. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Syam nih. Siap. Afwan, guru, ini selanjutnya katanya memperlama gerakan ruku ini katanya juga memiliki manfaat yang besar untuk fisik kita nih, untuk tubuh kita. Ya. Benar nggak sih kalau misalnya kita ruku itu juga ada beberapa penyakit yang bisa disembuhkan? Nah ini mohon penjelasannya guru nih, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Guru Habib Imam, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang setiap harinya berusaha agar salatnya semakin khusyuk, yang setiap harinya berusaha agar mempelajari ilmu tentang salat. Bahkan guru-guru kita ketika ada event kajian, ada event ceramah, ada event tausiah, senantiasa membahas pada intinya adalah sholat. Maka subhanallah, sholat itu memiliki keutamaan yang luar biasa, yang mana di akhir zaman seperti ini ketika teknologi sudah semakin canggih dan modern, barulah terungkap ternyata dalam gerakan-gerakan sholat juga mengandung sebuah manfaat ataupun kelebihan dalam kesehatan manusia. Pada zaman Nabi SAW belum ada istilah ronsen, belum ada istilah CT scan, subhanallah. Namun ternyata di zaman sekarang sudah kelihatan semua bagaimana mukjizat seorang baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak ada teknologi sebelumnya, namun ternyata beliau bisa mengungkapkan hal-hal tersebut. Dalam keadaan ruku, seorang manusia berada posisi jantung dan otaknya dalam keadaan sejajar. Sunnahnya ruku mengangkat tangan, Allahu Akbar. Maka pada saat sejajar seperti ini, maka jantung dan otaknya dalam keadaan sejajar, berarti aliran darah pada bagian tengah tubuhnya sedang mengalir dengan baik. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata ketika dalam keadaan ruku itu juga membantu seseorang untuk mencegah daripada penyakit prostat. Subhanallah. Kemudian yang ketiga yang dijelaskan dalam ilmu kedokteran bahwasanya orang yang dalam keadaan ruku adalah dia sedang stretching otot-otot bahu dan punggungnya. Jadi ketika dia melakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, anggap saja di sana kiblat, begini aja. Allah. Bermasalah gimana kameranya gitu ya. Sini aja gak apa. Allahu Akbar. Jangan dong. Sebelahnya. Nah, jadi ternyata ketika dia melakukan hal seperti ini, dia sedang stretching, bukan hanya punggungnya, tapi juga berasa daripada otot-otot di belakang lututnya ini seperti ketarik. Subhanallah. Kalau ada telur di sini nggak jatuh, Ustaz. Ada gelas nggak tumpah. Subhanallah. Fadhal Habib. Maka ternyata dalam Islam tidak ada satupun perintah agama yang hendak mencelakai manusia.
Seperti puasa membuat kita lapar dan haus, ternyata itu adalah bentuk daripada ikhtiar kesehatan juga. Seperti bangun malam, orang kok kurang tidur kok dibilang kesehatan, ternyata itu adalah baik untuk tubuh manusia. Memandang langit pun ada dari dalam Al-Quran dan itu berpengaruh pada kesehatan. Namun perlu digarisbawahi, bukan tujuan utamanya kesehatan, karena kesehatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan ruku untuk kesehatan, maka orang-orang yang tidak sholat akan mengatakan, saya nggak pernah ruku, sehat-sehat aja. Nah, kita ruku bukan untuk sehat, tapi kita ruku karena disuruh sama Allah Subhanahu wa taala. Sehat itu bonusnya. Wallahu taala. Masya Allah. Tapi guru bisa dikatakan kalau Islam ini visioner juga ya. Oh, iya. Dulu belum ada gitu ya. Kan yang nyiptain Tuhan bukan Iya. manusia. Masya Allah. Jadi kesehatan itu adalah bonus dari apa yang kita lakukan. Tapi Iya. kita niatnya hanya untuk Betul. menyembah Allah aja Ikhlas. ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Penjelasannya luar biasa. Baik jamaah Islam Intinya dan Mati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita yang luar biasa ini. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Maulana nih. Ya, apa Ustadz, itu? nah tadi kan kita sudah bahas nih keistimewaannya, apa keutamaannya dari ruku. Nah yang mau saya tanyain, itu kalau misalnya kita ruku yang benar, yang menurut syariat Islam, itu berapa lama rukunya gitu kan? Karena ada juga nih yang rukunya tuh, Allahu Akbar. Saya tuh bingung kalau misalnya saya ya biasanya bacanya 3 kali subhanallah azim wa bihamdihi subhanallah azim subhanallah azim. Nah, kalau misalnya menurut Ustadz yang baik itu gimana nih? Silakan Guru, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Sasam kepada semuanya, Masya Allah tabarakallah. Siapkan catatan dan buat kita semua sama-sama belajar ya. Sekali lagi, sama-sama belajar bukan berarti kami yang ada di studio lebih baik daripada yang ada di rumah. Bisa jadi yang ada di rumah lebih baik daripada kami. Kami hanya menyajikan yang sesuai dengan atas apa yang kami sampaikan, yang sesuai kemampuan kami. Yang jelas, sallu kama ra'aituni usalli. Salatlah sebagaimana engkau melihatku salat, kata Nabi. Jadi ukuran sempurnanya salat itu mengikuti salatnya Nabi. Bagaimana salatnya Nabi? Dan dilihat oleh para sahabat. Maka kalau berbicara tentang ruku, posisi ruku yang benar, yang baik dan benar adalah sesuai postur tubuh. Postur tubuh. Postur tubuh. Sesuai kemampuan tubuh. Sesuai standar tubuh. Dan ingat, standar tubuh itu disesuaikan dengan posisi ketika kita ruku. Ruku itu tadi sudah dijelaskan, penghapus dosa, karena dosa disimpan di atas sini, kemudian berjatuhan, jatuhlah semua dosa-dosa itu. Kemudian ada gerakan, alhamdulillah ternyata ada efeknya, berefek pada tubuh jadi sehat. Kemudian yang sebenarnya bagaimana sih gerakannya? Contoh, langsung praktek ya. Ditarik mau diapain Ustaz? Langsung praktek. Langsung praktek. Nah, posisi ruku yang benar, maaf. Mana ngadep mana sini? Agak ke depan sedikit. Kita lihat posisi-posisi ruku. Coba ruku. Allahu Akbar. Ingat ya, tangannya ini menghadap ke kiblat jari-jarinya. Allah dan dibawa, jangan batasnya di telinga ya. Allahu Akbar. Ya. Ini yang benar. Ini langsung benar dia. Ini benar. Benar ya? Benar. Alhamdulillah. Tangan posisinya di sini. Ya, tangan posisi, tidak boleh tangan di bawah. Itu merusak postur tubuh. Merusak. Sakit juga. Sakit kan? Iya. Apalagi di sini. Gini. Tidak boleh, berarti tidak sempurna. Betul kata Abi, kalau ada telur tidak jatuh. Iya. Jadi posisi yang terbaik, kalau saya dulu, saya juri sholat. Masya Allah. Juri lomba sholat. Jadi gerakan sholat. Gerakan sholat. Keren. Jadi saya biasanya pakai patokan ada sapu di atasnya. Jadi lurus ini ketarik, lurus dari sini ke sini. Berkaitan dengan lamanya, karena dari 13 rukun sholat, ruku termasuk harus pakai tumak nina. Tumak ninanya lamanya berapa? Lamanya sebagaimana engkau membaca Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi 3 kali. 3 kali. Kapan lebih dari 3? Makruh. Karena kalau jadi imam. Kalau jadi imam, kalau lebih dari 3 makruh. Kalau lebih dari 5 haram. Kenapa? Dikhawatirkan mengacaukan jamaah. Itu jamaah udah naik belum? Udah naik belum? Udah naik belum? Gini lihat lagi. Gini lagi. Kalau sendiri terserah, mau lama terserah. Tapi kalau berjamaah, imamnya jangan lebih daripada 3 kali bacaan tasbih. Masya Allah. Berarti tadi benar ya Ustadz ya? Iya. Kayak gini. Subhanallah azim wa bihamdihi subhanallah azim. Wah, hebat banget ya. Jago loh. Ustadz bener gak sih?
Katanya kalau kita ruku itu Allah mendengar langsung tuh doa-doa kita. Yakinlah. Kan ketika kita ruku itu, Yes. apa sih? Kan didengar sama Allah. Oh iyalah. Kan sholat itu kan dialog sebenarnya. Iya. Memang mau minta apa? Wah banyak, sepatu baru, Oh. mobil baru, motor baru, banyak lah pokoknya. Sangat. Kenapa diomongin depannya sepatu baru duluan? Kayaknya yang lain nggak mungkin dapat deh. Sepatu duluan soalnya. Kita bahas setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang kenapa sih? Ya, udah dipatahin katanya nggak apa-apa.